Sahabat keluarga, salam jumpa kembali dalam Bincang Ceria. Aku sampai lupa, Bincang Ceria, relevan, dan asyik bareng Family First Indonesia. Dan malam hari ini aku, Alen, akan menemani sahabat keluarga berbincang-bincang seputar topik buat anak muda banget nih. Nggak harus anak muda sih, tapi intinya kayak buat setiap sahabat keluarga, setiap kalian yang saat ini mungkin sedang berpacaran ya, dan mungkin juga lagi menggumuli nih, kayaknya sering banget jatuh bangun, sering banget putus nyambung sama pacar. Coba yang pada sering putus nyambung sama pacar harus merapat, segera merapat. Ayo ikutan sama kita semua malam ini ngobrol-ngobrol tentang putus nyambung sama pacar. Wajar nggak sih? Nah, menurut kalian gimana? Putus nyambung sama pacar wajar apa enggak gitu ya? Nah, ini bisa, kalau misalnya menurut kalian wajar, coba tulis di bawah wajar. Dengan kenapa wajar? Kasih tahu alasannya ya. Siapa yang bilang putus nyambung dengan pacar itu adalah suatu hal yang sangat wajar, silahkan tulis komen di bawah dan alasannya wajar. Kenapa wajar? Alasannya apa? Dan buat yang ngerasa kayak nggak wajar lah putus nyambung sama pacar, apalagi ya ampun, ini bulan Februari katanya bulan-bulan kasih sayang ya, bulan kasih sayang. Dan kalau ngomongin kasih sayang sebenarnya juga setiap hari harusnya tuh kita menunjukkan kasih sayang careless ya, nggak hanya untuk bulan Februari aja. Tapi kalau ini tadi ada yang jawab nih ya. Coba tadi siapa nih? Coba aku lihat. Dari Yusriati Liana, katanya putus nyambung sama pacar tuh wajar. Boleh dong nih alasannya wajar sebab kan mencari kecocokan gak mudah. Iya bener banget, yang namanya nyari kecocokan tuh kayak apa ya namanya, ngomongin untung-untungan juga ya nggak sih. Kadang-kadang banyak orang yang jatuh cinta misalnya gara-gara gila dia keren banget loh kalau lagi main basket, ya ampun dia pinter banget, ya ampun dia fotogenik banget, dan asik banget orangnya, terus bikin kita jatuh cinta. And then tiba-tiba ada hal-hal yang kayak kok begini sih, ternyata setelah berpacaran kok begitu ya. Terus apalagi kalau misalnya kita pakai istilah masa promosi ya, di awal-awal PDKT itu kan kayak masa promosi. Semua yang bagus-bagus, semua yang lucu-lucu, yang keren-keren, yang positif-positif dikedepankan, bikin orang jadi ngerasa salut, ngerasa dia keren banget sih gitu ya. Tapi begitu pacaran beneran akhirnya banyak yang ilfeel terus, atau bahkan tidak memenuhi ekspektasi. Terus ada lagi nih komen nih ya, komennya apa coba kita lihat, dari Ju.Wahyu. Saat masih ada perasaan terhadap pacar itu wajar, saat sudah tidak ada perasaan sama pacar itu tidak wajar. Nah, jadi biasanya kalau orang memilih untuk berpisah, putus, nih kita ngomongin pacaran loh ya, bukan ngomongin pernikahan. Jadi perpisahan dalam arti putus dengan pacar, wajar dan gak wajarnya banyak hal ya, bisa terjadi karena banyak hal, dan bisa juga dilihat dari konteksnya. Ini kalau kata Ju.Wahyu, kalau pacaran tapi udah gak punya perasaan, nah itu baru gak wajar. Nah iya memang benar, kalau misalnya udah gak ada perasaan, kenapa juga harus dilanjutin ya gak sih? Atau sahabat keluarga, kalian pernah gak sih merasa pada satu titik dimana kalian tuh sebenarnya capek pacaran sama ini orang gitu kan, terus tapi ada hal yang menahan kalian akhirnya bertahan gak bisa putus, atau kalian sebenarnya memang gue udah muak, gue udah gak bisa nih sama ini orang, gue pengen putus gitu ya, kayaknya gue gak berkembang nih sama pasangan gue ini gitu ya. Tapi ketika dia bilang, berjanji dengan kata-kata yang manis, aku akan berubah, aku akan menjadi seseorang yang lebih baik, aku berjanji tidak akan melakukan hal itu lagi. Terus kita terjebak lagi pada siklus pacaran yang sama, kembali lagi. Nanti begitu kita kecewa lagi, terus kita putus lagi gitu ya. Atau ada juga orang-orang yang memang sangat kalau quotes and quotes menganggap atau menilai kata putus itu dengan sangat murah gitu ya. Jadi kayak masalah dikit putus nggak cocok dikit putus gitu kan, konflik dikit putus gitu ya. Nah hari ini kita mau ngomongin sama
bukan narasumber, karena kita hari ini ngobrolnya santai banget. Kita mau undang Pak Endi untuk ngebahas tentang topik putus nyambung sama pacar, wajar nggak sih gitu ya. Yuk kita undang Pak Endi. Nah, kalian wajar kalau misalnya seperti ini, nggak wajar kalau misalnya seperti apa gitu ya. Kalian boleh komen di bawah, atau juga bisa kalau misalnya mau share pengalaman, boleh banget. Hai Pak Endi. Halo, malam-malam. Selamat malam, sahabat Kayak keluarga. tadi di kantor mukanya tidak secerah ini nih. Begitu nyampe rumah langsung Iya, cerah ya, karena ketemu mantan pacar ya. dan di sini pasti suasananya akan selalu berbeda ya di kantor sama di rumah ya. Iya, iya. Pak Endi, kita mau ngobrolin topik putus nyambung sama pacar, wajar nggak sih gitu ya? Nah, Hmm, ini aku mau tanya dulu sama Pak Endi, ini kita buka-bukaan kartu nih ya. hmm, Pak hmm. Endi dulu sama istri pernah putus nggak? Enggak, Wow, pacaran berapa lama? setahun lebih lah. Setahun lebih. Terus kalau nggak pernah putus, tapi pernah nggak terpikir untuk kayak, ih apa ini selesai apa nggak usah dilanjutin lagi ya? Kepikiran doang pernah nggak? Ya ada masa-masanya pasti Nah, Pak Endi putus-putus pernah nih lah. sinyalnya nih kayaknya. Masih nggak? Masih Apa putus-putus gimana? nggak? Ada Blur. masanya blur ya. Coba ya, aku coba. Oke, masih putus-putus nggak, Len? Udah oke. Oke ya. Ada Mm-mm. masa-masanya seperti itu. Kadang misalnya ketika diperhadapkan dengan situasi di mana misalnya ada hal tertentu kok kayaknya di bagian ini mungkin akan harus berjuang lebih 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 lagi misalnya kayak gitu. Tapi ya so far sih perjalanannya berjalan dengan lancar sih, lancar-lancar saja. Tapi aku pernah punya pengalaman juga putus nyambung tapi dengan Yang eh, yang lain dengan bagian di masa lalu gitu ya. Jadi kalau kalau pertanyaannya tadi wajar apa enggak, bagiku sendiri ya, kalau bagiku sendiri ya, itu tergantung melihatnya dari perspektif yang mana. Jadi gini, hmm. akan bisa jadi definisi wajar menurutku adalah ketika misalnya orang yang menjalaninya memang bisa jadi karena dia nggak terlalu dewasa sehingga sangat mudah mengungkapkan kata putus misalnya ya. Atau bisa menjadi sesuatu yang wajar juga karena misalnya di dalam perjalanannya mereka bertemu dengan situasi di mana ternyata ada hal yang mereka nggak bisa ketemu nih gitu. Kemudian sama-sama memutuskan untuk putus atau salah satu pihak memutuskan untuk putus gitu. Tapi itu juga bisa menjadi sesuatu yang tidak wajar gitu. Menjadi tidak wajar tergantung berapa kali putus nyambungnya gitu. Karena kan pasti akan jadi pertanyaan dong, kok bisa sih putus nyambung terus menerus? Pasti ada sesuatu yang salah dan biasanya ketika hal itu terjadi karena memang ada sesuatu yang memang nggak beres-beres nih dari zaman dulu, bisa juga kayak begitu ya. Jadi kayak akar masalahnya nggak ketemu, setiap kali ada muncul situasi tertentu, akhirnya mulailah keluar kata-kata putus misalnya. Berarti kan sebenarnya ada sebuah masalah yang nggak pernah terselesaikan dengan baik di antara mereka sehingga situasi putus nyambung itu terjadi di dalam sebuah relasi gitu. Ya, jadi memang kalau ngomongin masalah putus nyambung wajar atau enggaknya tadi dilihat juga dari kayak alasannya apa. Terus yang kedua, Betul. seberapa intensnya ya. Artinya ini kata putus yang kalau tadi pakai istilah aku tuh kayaknya mure banget kan, murah banget diucapkan gitu Hmm. ya. Tapi ada juga nih Hmm. komen dari sahabat keluarga nih, dari Yudiro Stanti, Hmm. Yudiro Ostanti. Kalau terlalu sering putus sambung, nggak wajar karena kalau ragu-ragu dilanjutkan bakalan banyak konflik berkepanjangan. Nah, jadi memang Hmm. ngomongin masalah wajar dan itu betul-betul tergantung dari alasannya dulu. Alasan putus nyambungnya itu karena apa sih, gitu ya. Terus tadi Pak Endi juga sempat menyinggung tentang masalah kedewasaan ya Pak Endi ya. Jadi memang kematangan lah, kita nggak usah ngomongin kedewasaan, tapi Betul. kematangan seseorang dalam berelasi. Karena kadang banyak banget orang yang berpacaran itu karena istilahnya daripada gue jomblo. Tahu sendiri kan, society kita, lingkungan kita kalau ngelihat jomblo tuh langsung, ih lo umur segini belum nikah, lo belum jangankan nikah, belum punya pacar lah, inilah itulah ya. Nah,
on the other hand, di sisi lainnya, aku pernah terjebak pada suatu hubungan di mana mungkin nggak putus nyambung, tapi justru takut putus karena pending ya, kita kayak pacaran udah lama Hmm, banget, terus kayak udah kenal sama keluarga, terus kayak males banget apa sih namanya beradaptasi lagi dengan orang yang baru ya nggak sih? Nah, ini juga betul. salah satu hal yang tidak wajar nih dalam berpacaran. Banyak hal yang mesti dipikirkan matang-matang. Jadi ngomongin putus nyambung wajar nggak wajarnya itu dilihat dari alasannya. Jangan juga kalian kayak kita bertahan dalam suatu hubungan cuma karena kita ngerasa males gitu loh atau ngerasa buang-buang waktu untuk mengenal atau membuka hati untuk relasi yang baru. Ini ada komen lagi nih. Saya Hmm. dulu pacaran kalau lagi PMS pasti putus. Wah, tiap bulan putus dong nih. Waduh, iya gawat banget dong ya. Dan pertanyaannya adalah putusnya berapa lama tuh? Oh iya, putusnya berapa lama tuh kalau lagi PMS gitu? Dia bilang Kalau karena mood PMS-nya amburadul. kalau PMS-nya semingguan Oh, berarti nggak sampai sebulan. 24 jam. Oh, oke. Jadi, saya dulu pacaran kalau lagi PMS pasti putus karena moodnya jadi amburadul dan badan sakit semua. Tapi nggak sampai 24 jam, langsung baikan lagi. Akhirnya sepakat kalau lagi PMS nggak usah ketemu dulu daripada putus. Nah, itu strategi tuh, Hmm. benar 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 benar. Jadi kalau misalnya Tapi, hmm, kita kalau ini hal yang sangat wajar sih Pak, kayak misalnya kalau perempuan-perempuan ya, kayak aku juga kalau misalnya lagi PMS tuh kayaknya senggol bacok banget kan. Kalau misalnya lelah, capek, sakit perut ya kan, terus apalagi kalau orang anemia karena apa namanya mengeluarkan darah yang kotor dan lain-lain, daripada ribut mendingan kita ngomong duluan. Kalau aku biasa ngomong duluan, nih gue lagi nggak enak nih ya, nih susah suasana hati aku lagi nggak enak nih ya, jangan jangan mancing emosi ya gitu. Jadi kayak kasih pengertian, apa kasih warning duluan. Tadi Pak Edi mau ngomong apa Pak? ya, tapi kalau misalnya memang itu misalnya jadi habit ya, setiap kali PMS, putus, dan lain sebagainya, akhirnya akan mendowngrade makna putus itu sendiri nggak sih? Dan itu yang Betul. pertama. Terus yang kedua, ketika misalnya akhirnya beneran beneran kita pengen putus dan ternyata karena memang ada situasi tertentu bisa jadi pasangan kita menganggap adalah bentar lagi juga dia balik lagi dan lain sebagainya sama seperti yang terjadi sebelumnya gitu. Kalau aku sih mungkin lebih setuju dalam situasi seperti itu ya lebih baik membangun keterbukaan dan bilang sama pasangan kita aku butuh me time gitu. Dalam situasi kayak Mhm. begini mungkin kayaknya kasih kasih ada jarak dulu sebentaran gitu supaya aku bisa menangani PMS-ku ini dulu dengan cukup baik. Tetapi kan sisi yang lain juga kita nggak pakai bukan berarti aku nggak empati sama perempuan ya, tapi maksudnya gini, jangan sampai selalu menggunakan PMS itu sebagai sebuah alasan untuk kita berharap orang lain memaklumi Mengerti. situasi yang iya gitu. Mhm. Padahal kan sebenarnya akhirnya bisa balik lagi kepada kita. Jangan sampai kita dikendalikan oleh PMS itu sendiri, walaupun mungkin aku nggak pernah ngalamin situasi begitu ya. Tapi sisi yang lain gimana kita bisa belajar supaya justru di tengah-tengah situasi seperti itulah kualitas dari relasi kita kan teruji ya ketika melewati masa-masa Betul. yang nggak mudah misalnya walaupun mungkin secara personal dia alami tetapi bagaimana dia tetap bisa membangun relasi yang baik bersama dengan pasangannya dan justru mungkin pakai kesempatan itu buat dapetin support dari pasangannya gitu loh dengan berbagi kan akhirnya PMS yang berat itu tidak terlewati dengan sendirian gitu paling nggak tahu bahwa ada orang yang bisa support dia tapi ini menarik sih tadi Iya. waktu dengerin kamu Hmm. ngobrol soal itu loh yang apa ada orang yang putus nyambung tapi kayak nggak berani move on kan Oh kalau iya kalau iya iya. kalau putus nyambung nih berarti dia udah putus tapi dia nggak bisa move on kan. Nah, ini Hmm. sesuatu hal yang mungkin menarik juga untuk dipikirin gitu. Kenapa ya ada orang-orang tertentu yang ketika putus sama pacarnya agak sulit move on sehingga terjadi yang namanya putus nyambung. Bisa jadi yang terjadi seperti yang tadi apa yang kamu bilang karena misalnya eh, mau memulai lagi yang baru tuh kayak butuh butuh effort lagi kayak aduh Iya. males deh harus adaptasi lagi dan sebagainya misalnya Hmm. atau biasanya kan memang ada masa-masa ketika putus itu padahal kita tahu nih memang sebenarnya kita nggak bisa lanjutin lagi nih karena ada hal tertentu yang memang membuat kita nggak bisa tapi ada masa-masa setelah putus kan ada masa yang disebut masa kesepian gitu ya kayak kehilangan sesuatu gitu nah itu masa-masa krusial tuh apakah akan balik lagi Mhm. atau enggak apalagi kalau tiba-tiba mantannya setelah sekian lama hilang terus muncul lagi, PNG ya kan? kayaknya sinyalnya putus-putus lagi deh Pak. Oh ya, Gimana tadi Pak Andi?
Indi coba. Oh, coba Pak Indi bicara lagi. Tes tes 1 2 3. Ya, oke. Tadi gimana? Terus lanjutin Pak, keputus Iya, jadi maksudnya masa-masa ada kesepian. orang tertentu kenapa putus nyambung tuh karena dia nggak bisa ngelewatin masa kesepiannya dengan cukup baik, sehingga dia berpikir bahwa ya udahlah mendingan balik lagi daripada aku sendirian, daripada aku kesepian, misalnya kayak gitu. Ya, betul banget. Banyak banget yang istilahnya apa ya? Karena sudah terbiasa bersama. Terus tadi ketika putus, tadi yang kata Pak Endi, masa-masa kosong, masa-masa kesepian itu bisa banget dimanfaatkan untuk istilahnya menarik kembali gitu kan ya, menarik kembali atau mencari perhatian kita kembali untuk memasuki hubungan yang sama. Nah, persoalannya selain kalau teman-temanku curhat nih Pak Endi, biasanya aku selalu bilang kayak kalau lu mau pacaran, pastikan lu berpacaran karena lu udah siap, bukan karena lu kesepian gitu ya. Karena even misalnya kita nggak balikan sama mantan kita itu, tapi bisa jadi kayak kita tuh menjadikan orang lain sebagai objek ya nggak sih, objek pelarian kita gitu kan. Itu sesuatu yang tidak adil buat dia, bahwa misalnya dia sudah emang beneran jatuh cinta dan sayang sama kita, tapi kita memanfaatkan dia sebagai pelarian kita supaya diri kita tidak mengalami fase kesepian itu gitu. Nah ini sama-sama nggak adil nih ya. Nah ini ada komen, wah happy deh kalau hari ini ramai nih ngomongin putus nyambung ya. Nih ada komen dari Inzi Gembil. Lama deket tapi dia nggak bilang sayang, gimana dong? Lalu kalau saya niat pergi, dia selalu nyariin. Dan kalau minta kepastian itu, takutnya aku yang kegeeran, yang hanya dianggap teman. Wah ini kayak film Friends with Benefit ya nggak sih? Betul, betul, betul. Kalau misalnya nanyain, jadi sebenarnya lo gimana sih sama gue? Ntar disangkanya, kok lo gear banget sih orang gue friendzone aja, kok kita di friendzone ya nggak sih? Dianggap temen doang, tapi kalau misalnya kitanya pergi gitu kan, kita mulai menghilang, dianya nyariin. Nah kalau menurut Pak Endi kayak gini gimana Pak Endi? Kalau bagiku ya, lebih baik nanyain, kamu tuh anggap aku apa? Karena gini, waktu itu terus berjalan, bener nggak sih? Kita mau sampai kapan berada di dalam situasi yang ngegantung gitu loh. Walaupun mungkin tetap perlu memikirkan dengan baik kapan menanyakannya dan cara menanyakannya kudu seperti apa. Tapi kepastian itu penting menurutku ya. Kalau memang dia menganggap kita hanya teman, ya udah. Itu artinya kita punya kesempatan untuk membuka diri dan mencoba membangun relasi dengan orang yang lain gitu loh. Karena sepanjang kita membiarkan diri kita digantung gitu ya, akhirnya ya udah, akhirnya akan selalu menjadi sulit. Walaupun memang saya mengakui sih, maksudnya gini, ada tipe-tipe orang tertentu mungkin nggak cukup berani gitu loh untuk menanyakan gitu ya, pakai istilah tadi takutnya disangkanya kegeeran dan lain sebagainya. Tapi daripada buang waktu, kita nggak tahu waktu yang terus berjalan dan dilewati, dan ternyata dia beneran cuma nganggap kita teman doang misalnya. Terus nanti akhirnya kita kehilangan banyak kesempatan untuk bisa berelasi mungkin dengan orang lain yang sebenarnya udah deketin kita, tapi karena situasi ini kita merasa bahwa kita nggak punya kepekaan akan hal itu gitu. Setuju. Jadi kalau menurut aku sendiri sebenarnya ketika kita jatuh cinta ya kita kan pakai hati nih. Tapi kita juga dikasih Tuhan dengan akal budi ya kan untuk berhikmat, untuk berpikir gitu ya. Apakah misalnya nih on the other hand nih Pak, banyak banget juga orang yang emang hobinya itu tuh kayak apa ya nyebutnya, tebar pesona, TP kalau masa disebut TP ya kan. Dan dia tuh TP banyak orang gitu kan. Jadi apa sih namanya, terutama nih kalau misalnya nih anak-anak muda nih yang masih kuliah atau yang masih di sekolah gitu kan, misal ngeliat anak basket atau ngeliat anak apa gitu ya kan, banyak fans gitu. Terus akhirnya dia banyak banget apa ya, tebar pesona ke banyak orang, dan kita juga jadi sadar nih sebenarnya dia TP ke gue atau sebenarnya dia emang beneran suka nggak sih sama gue. Dan dalam hal ini kalau menurut aku sih memang daripada yang tadi istilahnya Pak Endi itu digantung kelamaan dan lagunya kayak lagu Melly Goeslaw kan, sampai kapan kau gantung, nah mendingan dipastiin aja gitu loh. Jadi kita pakai akal budi kita pakai hikmat kita untuk tetap istilahnya apa ya, menilai baik dan buruknya gitu loh. Kalau emang dia beneran sayang, kalau aku mikirnya gini Pak, sepemalunya orang seperti apapun, setertutupnya orang seperti apapun, kalau misalnya dia cinta, kalau dia emang sayang, pasti dia bakalan memperjuangkan lah ya kan. Jadi
even mungkin nggak ngucapin dengan kata, lo mau nggak sih jadi pacar gue, lo mau nggak sih jadi cewek gue, lo mau nggak sih jadi apa gitu ya. Tapi pasti akan ada apa ya, statement tertentu yang menandakan, kayak contohnya aku sama suamiku kan juga nggak ada tuh tembak menembak, kamu mau jadi pacar aku atau enggak atau apa gitu kan. Nah tapi kan dengan perilaku menunjukkan, meskipun akhirnya aku waktu itu memastikan dengan bertanya sama dia kan, emangnya kita pacaran ya, terus kayak, loh emangnya kita belum pacaran ya, kata mama gitu, kita jadi Hmm, kaget. Jadi dia menganggap sudah pacaran, tapi aku ngerasa kayak uh, selain perilaku juga harus ada statement. Jadi betul. it is totally okay kalau menurut aku ya, menurut aku pribadi, apa namanya, bukan suatu hal yang tabu kok buat perempuan untuk menanyakan kepastian gitu ya, menanyakan kepastian dalam arti kayak sebenarnya sebenarnya tuh kita apa gitu, apakah kita berteman saja ataukah kita bersahabat ataukah kita seperti apa. Jangan sampai nanti ada jadi lagu TTM, teman tapi mesra, friends with benefit, Betul. banyak hal lainnya gitu loh. Itu membuang-buang waktu sekali. Yes, setuju banget. Nah, ini ada komen lagi nih. Hmm. Ini komennya, oh lanjut nih kayaknya yang tadi ya. Jadi yang PMS, tiap PMS putus. Karena sudah kejadian 2 kali putus, akhirnya dia dengan pasangannya sepakat supaya jangan ketemu dulu ketika emosi lagi nggak stabil pas PMS. Jadi memang harus ada komunikasi nih. Oh nih kita menemukan masalahnya nih. Kayaknya kamu kalau lagi hormonnya lagi PMS kayak gini nih, senggol bacok banget nih. Mendingan ngambil me time masing-masing aja gitu kan, supaya mengurangi frekuensi untuk ribut-ribut yang gak bermakna gitu kan. Nah, Pak Andy, ada juga nih ya orang yang susah banget untuk move on atau putus, ya udah putus lalu berpisah karena merasa terintimidasi, Pak. Yap. Pernah nggak dengar tuh? Misalnya kayak terintimidasi dengan terutama nih ya, ini bagi sahabat keluarga, kalau kalian ingat tahun lalu kita ngebahas tentang kekerasan dalam pacaran. Nah, jangan hanya berpikir bahwa kekerasan itu cuma ada di dalam rumah tangga, tapi ternyata kekerasan itu juga sangat nyata di dalam hubungan pacaran. Pacaran. Nah, banyak Betul. banget kasus-kasus ketika salah satu diantaranya mengalami kekerasan gitu ya. Kemudian ketika dia memutuskan untuk pergi, memutuskan untuk putus atau pisah, kemudian si pasangannya yang melakukan kekerasan ini justru mengancam gitu ya, gak boleh, kamu harus sama saya. Kemudian kalau di luar negeri nih Pendi, banyak banget yang kasus kayak gini. Akhirnya begitu diadukan kepada penegak hukum, mereka diberikan sanksi untuk menjaga jarak kan, berapa kilo gitu, nggak boleh dekat dengan orang ini. Meskipun di Indonesia mungkin masih sangat ini ya, belum terlalu lumrah gitu Hmm. melaporkan kejadian kekerasan dalam pacaran. Nah kalau menurut Pendi gimana Pak? Orang susah move on karena merasa terintimidasi gitu, takut nanti diapa-apain, gimana? Betul, iya ada kasus-kasus kayak begitu. Itu kan berarti sebenarnya si pihak si korbannya ini sebenarnya pengen putus kan, tapi kayak dia sendiri nggak punya kekuatan untuk meninggalkan. Walaupun mungkin mereka pernah putus nih 1-2 hari putus, tapi kemudian si mantannya neror terus dan lain sebagainya, belum dicurigain, udah punya pacar baru dan lain sebagainya. Sampai akhirnya kemudian mungkin ada situasi-situasi sebelumnya di mana si pasangan ini mengintimidasi dia sehingga kayak dia nggak punya kekuatan untuk meninggalkan gitu. Kalau menurutku Hmm. dalam situasi kayak begini ya, mempertahankan pun atas dasar misalnya entah karena dia memang masih sayang atau ditambah juga dia mengalami ketakutan, akan percuma dan akan tambah menghancurkan dia sebenarnya. Dan secara kualitas relasi kan juga sebenarnya nggak baik. Justru di dalam situasi kayak begini harusnya minta pertolongan sih kalau menurutku. Maksudnya harus ada orang Betul. yang dimintain tolong nih untuk menolong dia berani mengambil keputusan dalam situasi yang seperti itu gitu, dan jangan takut terhadap intimidasi demi masa depan yang lebih baik gitu loh, daripada membiarkan diri dan memberi diri untuk tetap, maksudnya dalam pengertian diintimidasi oleh pasangan yang seperti itu. Ini kayak toxic relationship kan jadinya kan, toxic banget kan dia berarti Betul. di dalam kehidupannya dia, dan akhirnya bisa bukan cuma sekedar menghancurkan fisik sebenarnya kan, tapi secara psikis juga, dan lingkungan sosial juga dia Betul. akan mengalami masalah karena biasanya orang-orang kayak begini diintimidasi dia nggak punya siapa-siapa, justru dia nggak boleh bergaul Betul. sama temen dan lain sebagainya, harus bersama dengan pasangannya. Jadi cari cari pertolongan sih, salah satunya adalah mungkin
sahabat terdekat yang bisa support dia untuk berani mengambil keputusan. Dan kalau memang udah membahayakan banget ya kudu cari perlindungan kali ya. Kalau memang udah sangat membahayakan jiwa misalnya, ya harus berani untuk report sih kalau menurutku. Iya, dan ini tuh kayak apa ya? Aku sebagai perempuan juga sedih banget kalau ngelihat kayak banyak banget teman-teman perempuan di luar sana tuh yang ngerasa apa namanya tidak mampu karena ingin melaporkan kekerasan yang dialami itu nggak berani gitu kan, dan ancaman-ancaman terutama bagi ini aku pengen ingetin juga buat sahabat keluarga yang perempuan terutama ketika masih pacaran. Eh, Sebelum terlanjur, mari kita menjaga diri kita masing-masing, menjaga relasi kita dalam relasi yang kudus gitu ya. Kenapa? Karena salah satu hal yang banyak dijadikan ancaman oleh orang dalam relasi dalam pacaran ini, kadang-kadang kalau kalau ngelihat nih ya, banyak banget orang ngerasa kayak iya tiba-tiba foto syurnya di apa sebarluaskan. Nanti kalau kamu putus sama saya, foto-foto kamu saya ini nih ya saya sebarluaskan. Kamu putus sama saya, nanti saya adukan ya bahwa kamu pernah begini begitu begini begitu gitu ya. Nah, jadi memang it all depends on us gitu kan. Mata rantai itu kita yang bisa mutusin tuh kita sendiri gitu. Mungkin saat ini banyak sahabat keluarga yang merasa ketakutan untuk keluar dari toxic relationship seperti itu. Tapi yakin deh, kalian kalian harus berpikir tentang mau sampai kapan nih saya diginiin gitu ya. Saya adalah ciptaan Tuhan yang mulia, yang berharga gitu kan, segambar dan serupa dengan Tuhan gitu kan. Tuhan memberikan kita dengan banyak hal yang baik, masa kita mau menyia-nyiakannya gitu kan. Nah, jadi kalaupun akhirnya sudah terlanjur, it is okay, kita tetap bisa melakukan hal yang tegas gitu ya. Jangan mau diri kita tuh diperalat, jangan mau diri kita itu dijadikan objek gitu. Banyak banget kok yang bisa menolong kita semua, dan itu nanti ada banyak hal. Kalau misalnya kalian memang pernah mengalami atau mau apa, kalian boleh chat nanti di DM, nanti kita kasih lembaga konseling ataupun lembaga-lembaga bantuan bagi perempuan yang mengalami kekerasan dalam pacaran. Begitu Pak Endi. Pak Endi, tapi ada satu lagi Pak yang biasanya bikin orang susah untuk apa sih namanya, kalau udah putus pengennya tetap balik lagi gitu ya, karena ngerasa bahwa yang mau menerima dirinya yang seperti itu tuh cuma pasangannya itu gitu, ngerti gak? Kayak misalnya aku punya temen, ini sedih banget sih. Jadi temen aku tuh kan memang punya sakit gitu ya, dan dia ngerasa kayak selama ini karena banyak apa namanya banyak waktu untuk dirawat daripada waktu untuk bergaul gitu kan, bersosialisasi, bermasyarakat, sehingga dia punya pergaulan yang sangat terbatas gitu. Dan suatu hari dia bertemu dengan pacarnya ini dan ngerasa dia sangat care, padahal sebenarnya cowoknya ini juga morotin dia gitu ya, tapi dia ngerasa kayak ya nggak apa-apa lah, SMS dia selalu ada sama gue. Nah ini nih hal-hal yang juga mesti kita waspadai, jangan sampai ngerasa diri kita tuh nggak ada yang mau lagi kok sama kita gitu. Gimana Pendek? Ya, akhirnya balik lagi kepada kematangan ya. Maksudnya kematangan kita sebagai pribadi. Berbicara masalah kematangan itu kan bukan cuma sekedar kesiapan kita untuk berkomitmen, betul nggak? Tetapi Betul. kematangan itu juga berbicara apakah kita sayang nggak sama diri kita sendiri. Betul sih, dia selalu ada, meskipun mungkin ada bagian dari diri kita yang dirugikan oleh dia gitu ya. Mungkin buat temannya Alen, kehilangan finansial nggak terlalu penting-penting banget gitu. Yang paling terpenting adalah ada orang yang nemenin gitu. Tapi lama-lama situasi seperti itu akan sangat-sangat membahayakan kan. Mungkin sekarang yang diambil adalah secara finansialnya diporotin gitu. Tapi nanti lama-lama mungkin si cowok itu juga akan menunjukkan ketidakpeduliannya. Karena pasti kan kayak hidup seseorang itu kan nggak mungkin kayak di satu bagian dia begini, di bagian yang lain dia akan menjadi berbeda gitu. Nggak mungkin gitu loh. Pasti akan kelihatan nanti one day akan seperti apa. Jadi berbicara kematangan personal itu bukan cuma sekedar berani mengambil komitmen, tetapi juga sayang sama diri sendiri, sehingga ketika menjalin relasi dengan seseorang, dia bisa memilah nih, apakah relasi yang saya jalani ini adalah relasi yang baik nggak buat saya atau enggak, relasi yang sehat nggak buat saya atau tidak, sehingga dia bisa berani mengambil keputusan apakah saya memang harus meninggalkan orang itu atau tidak. Nah, ketika kita sayang sama diri kita sendiri, kita juga nggak akan takut kok sebetulnya tidak akan ada orang yang
memberikan support kepada kita. Persoalannya kan bukan karena nggak ada orang, karena kita nggak berani membuka diri, itu aja sih salah satunya. Ketika kita berani membuka diri kita dan memberikan kesempatan orang lain untuk bisa mengenal dan masuk dalam hidup kita, aku sih selalu percaya bahwa kesempatan itu selalu ada gitu. Setuju. Dan itu juga sih fungsinya kita memiliki teman baik ya, sahabat bahkan gitu ya, untuk support kita, untuk istilahnya apa ya, terus mengingatkan kita, mendukung kita, dan mengingatkan dalam arti begini, akan ada banyak masa dalam hidup kita ketika kita merasa diri kita tuh nggak layak, merasa diri kita itu nggak berharga. Itu sebenarnya totally wajar karena kita manusia, ada titik-titik di mana kita sangat merasa butuh dikuatkan, dikatakan bahwa lo berharga gitu kan. Nah, itu gunanya sahabat. Jadi apa ya, sahabat keluarga juga mesti ingat setiap saat ketika kalian ngerasa aku hari ini itu loh Pak Endi bikin story, kata-kataku ternyata setelah diinget-inget cukup bagus ya, story aku tulisannya gini nih. Kalau misalnya, pokoknya setiap kali misalnya kita merasa lelah atau juga marah atau merasa hampir runtuh dan tak lagi puguh, kita taruh tangan kita di dada, kita rasakan denyut kehidupan, kita nikmati, dan percaya bahwa semesta itu sudah menolong kita sampai saat ini dengan satu rancangan damai sejahtera buat kita semua. Jadi kita mesti bertahan dan merasa bahwa kita punya banyak orang-orang di sekitar kita yang akan terus mendukung dan menolong kita, menyadarkan kita. Setuju banget. Nah, ternyata udah setengah jam lebih. Jadi itu aja nih sahabat keluarga, kita ngomongin tentang putus nyambung sama pacar. Wajar nggak sih? Ya wajar nggak wajar, tergantung dari alasannya. Apa sih alasan kita putus nyambung? Kedua juga seberapa sering sih kita putus nyambung dengan orang yang sama loh ya. Kalau memang dengan orang yang sama kita putus nyambung berulang kali, itu udah mulai nggak wajar nih. Karena berarti kan either kita atau pasangan kita pasti memiliki masalah di baliknya gitu ya, sehingga membuat kata putus sangat murah gitu ya, sangat murah dalam arti kayak gampang banget sih ngucapin kata putus, atau juga mungkin punya trauma-trauma psikologis di belakangnya ya, sehingga membuat dia merasa dirinya takut dengan komitmen atau takut berjuang dalam konflik di relasi gitu ya. So untuk putus nyambung juga, kalau misalnya sahabat keluarga mengalami situasi ketika putus nyambung nggak bisa move on karena diintimidasi atau merasa diri tidak layak, tadi Pak Endi juga udah ingetin, sudah saatnya kita mencari pertolongan. Pertolongan itu bisa dari sahabat-sahabat terdekat gitu kan, atau ada juga misalnya dalam kasus-kasus kekerasan gitu atau ancaman-ancaman fisik dan lainnya, itu bisa juga diadukan kepada lembaga-lembaga terkait, misalnya lembaga konseling ataupun juga kayak Komnas Perempuan gitu ya. Jadi selalu ada itu kok jalan keluar. Tapi juga jangan sampai kita menjadi seseorang yang mengatakan putus dengan sangat mudahnya. So sebelum sebelum kita meyakinkan diri untuk berelasi dengan pacar, yakinkan dulu apakah kita sudah matang secara psikis, apakah dia juga seseorang yang matang secara psikis gitu ya. Kita pernah bahas tuh tahun lalu tuh, ngebahas tentang apakah kita sudah siap untuk jatuh cinta atau enggak. Nah itu hal-hal yang perlu kita ingat. Thank you banget Pak Endi buat sharing kita malam hari ini. Even besok mau ini ya, mau tapi Pak Endi malam ini masih mau ngobrol bareng aku, ngebahas tentang putus nyambung. Habis ini aku harus ganti kostum soalnya. Nanti juga, oh ya sahabat keluarga, jangan lupa tanggal 16. Oh iya ya, mau tahun baruan langsung ya? Biasanya malam Imlek tuh kita pakai baju merah. Oh, aku pakainya baju warna pink. Nanti aku ganti warna merah deh biar dapet ini rezeki juga ya. Betul. Oh ya, sahabat keluarga, aku mau ingetin nanti tanggal 16 Februari kita ada webinar gratis. Topiknya reboot, rebootnya itu REBOOT. Reboot ketika terlalu sering ribut, ngomongin tentang mengelola konflik dan memulihkan kasih. Dan tanggal 23 juga ada reboot ketika terlalu sering ribut, ngomongin tentang 7 langkah praktis
yang harus dilakukan sebelum memasuki masa pernikahan yang penuh dengan yang syarat dengan konflik. Nanti informasi Yap. bisa dilihat di IG-nya Family First Indonesia. Sekali lagi thank you Pak Andy juga sahabat keluarga. Sampai Thank jumpa you. di Kamis depan. Bye bye. Oke, bye-bye.